Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tentang analisis faktor eksploratori ya, atau yang sering disebut dengan EFA ya, EFA, exploratory factor analysis, yaitu suatu cara untuk menemukan eh, suatu cara untuk mengelompokkan komponen-komponen dalam suatu alat ukur ya, suatu alat ukur. Jadi kita bisa menemukan, mengelompokkan komponen-komponen eh, dalam sebuah alat ukur, atau bahasa simpelnya kita bisa menemukan aspek empirik dari suatu alat ukur. Nah, ini saya berikan dulu ilustrasi. Misalnya ada suatu alat ukur ya, em, ada baiknya kawan-kawan dengarkan konten sebelumnya, nonton konten sebelumnya tentang validitas konstruk ya. Silakan searching di channel saya itu untuk membantu memahami apa yang akan saya gambar ini. Silakan dipelajari, dan juga silakan eh, tonton YouTube saya tentang ini, tentang apa, perbedaan validitas dan reliabilitas. Nah, setelah nonton itu silakan perhatikan gambar saya berikut, baru akan paham. Nah, oke ya. Nah, saya akan lanjutkan. Misal dalam sebuah alat ukur ya, itu ada item-itemnya. Nah, ada item-itemnya ya, yang berdekatan dan yang berjauhan. Artinya yang memiliki korelasi yang tinggi dan memiliki korelasi yang rendah dengan item-item yang lain. Nah, sehingga kita bisa nanti menemukan apa namanya, komponen-komponen ya, komponen-komponen yang ada di dalam suatu alat ukur. Ini contoh ya, suatu alat ukur ada sekian item, yang titik-titik ini adalah itemnya. Nah, ternyata nanti kita bisa temukan secara empirik mana aspek-aspeknya ya. Misalkan ini ada 3 aspek ternyata ya. Item-item ini berkelompok menjadi uh, 3 ya, 3. Nah, seperti ini. Nanti ada juga item-item yang tidak, apa ya, dibilang dekat ke sini iya, dibilang dekat ke sini juga iya. Seperti kasusnya di sini ya. Atau disebut dengan nilai cross loading yang terlalu tinggi. Nah, cross loading yang terlalu tinggi. Atau apa namanya? Ya, cross loading namanya. Artinya loading. Loading ya. Yes. Semakin besar loading, semakin dia masuk ke dalam area komponen ya. Semakin besar loading, semakin dekat dia ke area komponen. Nah, ada yang loadingnya sama-sama besar, di sini loadingnya besar, di sini juga besar, di sini besar, sehingga dia disebut dengan cross loading. Nah, ini bisa kita eliminasi ya. Nah, ini suatu contoh bahwa analisis faktor eksploratory mampu mengelompokkan item-item atau komponen-komponen ke faktor-faktor tertentu. Nah ya, di sini ada 3 faktor ya. Nah, bahasanya adalah faktor ya. Bahasa skripsinya itu aspek ya. Nah, tapi kalau di skripsi faktor adalah faktor penyebab di bab 2 itu. Nah, itu beda cerita lagi tuh. Nah, di dalam EFA faktor itu ya aspek, sama aja itu, nggak beda ya. Jadi kalau ditanya sama orang, oh kok faktor sih nggak aspek? Ya sama aja. Dalam bahasa apa, exploratory factor analysis ada sama aja. Faktor kayak aspek kayak dimensi kayak sama aja itu. Sama aja semua. Kita anggap sama ya. Oke. Nah, kita lanjutkan tutorialnya. Nah, ini saya sudah punya data ada 8 item. Saya lupa ini alat ukur apa ya. Bersyukur apa lupa. Bersyukur sepertinya ya, 8 item ini ya. Iya, 8 item E1 sampai E8 ini ya. Nah, kita akan lakukan yang E1 sampai E8 ini analisis faktor eksploratory ya. Mohon maaf nih untuk referensi, nanti silakan cari karena referensi sangat banyak. Opsi-opsi dalam tahapan exploratory factor analysis opsinya banyak, masing-masing punya referensi. Tapi saya akan sedikit jelaskan prinsip-prinsipnya saja. Nah, kita klik dimension reduction, klik faktor ya. Nah, ini E1 sampai E8 ya, berarti oh iya ya. Ini enggak, ini S1 sampai I5. Ini S1 sampai I5. Jadi ada 11 item ini ya. Nah, ini sudah di label
8 tambah 5, 13 ya, bahkan 13 ini ya. Ada 13 item ya. Nah, sudah 13 item. Ternyata 13 item ya, bukan 8. Nah, ini kita masukkan ke kanan semua. Ya, yang itemnya saja. Kemudian kita klik ke ini ya, ke MO Bartlett test sphericity. Kita ingin lihat sphericity-nya apakah bisa apa namanya? Memenuhi syarat sphericity test ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu sphericity test. Ini kita centang yang ini. Beberapa ada yang anti image ini, kalau saya sih tidak perlu. Kalau yang saya baca di jurnal-jurnal cukup. Kalau di psikologi ya, saya nggak tahu di ilmu lain. Itu cukup yang dicantumkan Bartlett test dan sphericity ini ya dicantumkan. Yang lain-lain nggak sepertinya. Tapi beberapa tutorial suruh klik semua ini apa anti image, apa lain-lain lah ya. Kalau saya cuma ini aja. Extractions. Nah, ini sebenarnya ada banyak metode ya. Maximum likelihood. Nah, ini apa namanya? Kalau yang paling sederhana, yang paling mudah ya, yang referensinya ada gitu ya. Pakai saja yang prinsipal komponen. Nah, maka itu sering disebut EFA atau exploratory factor analysis. Seringkali disebut nama lainnya adalah principal component analysis atau PCA ya. Karena EFA ini kan masih awal lah ya, masih awal dalam pengembangan alat ukur. EFA ini awal, di tahap awal ya. Dia belum ingin melakukan uji model ya, belum ada kecenderungan ke uji model, belum, masih mengeksplor ya, mana kemana, item mana ke aspek mana, masih seperti itu. Maka kalau prinsipal komponen itu arahnya memang masih hanya sekedar melihat arah item itu kira-kira condong kemana, kira-kira gitu. Tapi kalau sudah agak lanjut, artinya aspek-aspeknya sudah agak meyakinkan, sudah ada pengujian sebelumnya, prinsip-prinsip prinsip PCA-nya sudah pernah dilakukan, dan misalkan ingin melakukan analisis faktor berikutnya dan aspek-aspeknya sudah agak yakin ya, dan ingin melihat mana sih item-item yang identik terhadap aspek tersebut. Nah, mungkin bisa pakai yang namanya maksimum likelihood ya. Maksimum likelihood ini lebih bukan hanya sekedar item itu arahnya kemana, tapi apakah atau manakah item-item yang memang identik dengan aspek tersebut dan manakah yang tidak identik. Nah, gitu ya. Nah, kalau masih awal, kalau saya sarankan pakai saja prinsipal komponen analisis atau PCA. Oke, nah ini biarkan saja ekstrak ini, biarkan saja. Nah, oke. Sebenarnya kalau ekstrak ini, kalau kita klik based on eigenvalue, nanti dia akan melihat berapa aspek yang akan muncul, ya, greater than one. Tapi kalau fixed number of factor, kita batasi berapa aspek yang kita inginkan. Ya, karena ini namanya exploratory, ya, kita tidak tahu aspeknya berapa. Kita akan melihat data empirik ini akan menjawab sendiri berapa aspek yang ada berdasarkan eigenvalue. Maka kita klik based on eigenvalue. Ini biarkan saja. Ya. Oke, continue ya. Nah, kemudian rotations. Nah, ini jadi gini ya, rotation artinya apa? Perputaran. Rotation. Nah, rotation ini untuk melihat apakah asumsi ya, ini adalah suatu opsi metode rotasi ya, yang mana kita perlu punya asumsi awal item-item itu kondisinya seperti apa. Kalau item-item itu dirasa saling berhubungan, maka pakainya pakainya direct oblimin ke atas ya. Direct oblimin, Quartimax, Promax, ini ya, yang selain Varimax ini, ya. Kalau kita punya asumsi bahwa alat ukur ini punya korelasi yang kuat satu item dengan item lain, contoh ya, itemnya kayak gini, saya kan bersyukur ya, ketika saya mendapat nikmat, saya mengucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak, kan hampir sama tuh ya. Nah, itu kan korelasinya kan bakal kuat banget ya. Nah, kalau banyak item-item yang seperti itu yang terlalu mirip gitu, maka kita pakainya direct oblimin ke atas ya. Direct oblimin ke atas. Nah, biasanya memang skala psikologi itu korelasinya tinggi ya. Antar item itu korelasinya sangat tinggi biasanya. Ya, skala psikologi, jarang yang rendah.
maka kita bisa pakai Promax-nya. Kalau saya biasanya pakai Promax. Nah, oke, itu ya, gitu. Kita continue. Nah, kemudian nah, satu lagi yang penting, kita bisa centang. Tadi saya sudah sebut istilah loading ya. Nilai loading itu seperti nilai koefisien setiap item. Ya, loading itu seperti koefisien setiap item, kualitas lah ya, bisa dikatakan kualitas item. Nah, kita bisa memotong atau tidak menampilkan item-item dengan loading yang rendah. Nanti menyulitkan interpretasi ya. Artinya item-item dengan loading yang rendah ya, small koefisien ini dipotong aja, dihilangkan saja. Artinya kalau dia dapat loading rendah nanti hilang, dia nggak punya koefisien. Jadi kelihatan mana yang sudah di bawah batas itu ya, di bawah batas itu sudah terpotong itu ya. Nah, selain itu ini juga bisa menjadi koefisien batas toleransi di mana item itu boleh saling cross loading ya. Kalau ada dua, di sini ada dua referensi, silakan kalian cari. Ada yang membatasinya di 0,3 atau 0,299, ada juga yang membatasinya 0,399 ya. Nah 0,399 ada dua referensi. Saya biasa pakai yang 0,399 gitu ya. Nah, kalau mau dapat item yang lebih identik lagi, artinya kalau kalian pengen cari bener-bener item yang identik, yang nggak mau ada sedikit pun cross loading satu sama lain, kalian bisa pakai yang 0,299. Sehingga nanti kemungkinan cross loading, kemungkinan item itu dia ditempatkan di dua aspek menjadi lebih banyak dan memungkinkan kalian untuk mengeluarkan itu ya. Sehingga nanti akan ditemukan item yang lebih banyak, sedikit, yang lebih identik gitu ya. Nah, kalau saya 0,399 saja dulu ya. Yang penting arahnya ini kemana, seperti itu ya. Oke, silakan nanti cari referensinya, ketik aja how koefisien how suppress small koefisien gitu ya, berapa batasan gitu ya, pakai bahasa Inggris saja. Nanti di situ ada biasanya referensi-referensi yang bisa dipakai. Oke, nah continue, kemudian kita ketik oke. Nah, ini sudah muncul. Nah ini Bartlett test. Bartlett test ini Kaiser sampling adequacy, artinya apakah data kita itu mencukupi untuk dilakukan analisis faktor yang atas ini ya. Nah, ini ada beberapa teori mengatakan di atas 0,6 ya, itu sudah mencukupi. Nah, sini sudah 0,87, artinya sudah mencukupi. Nah, itu untuk KMO, silakan cari koefisien KMO yang mau dipakai itu berapa. Referensinya silakan kalian cari sendiri, karena itu ada macam-macam pendapat di situ ya. Ada ulama-ulama berbeda pendapat, ada yang 0,6, ada yang 0,7, terserah gitu ya. Nah, saya biasanya tidak ada yang mengatakan ya, ini saya ajarkan aja deh. Di communalities ini ada yang mengatakan ini harus lebih dari 0,5 ya. Nah, ini 0,4 dieliminasi, 0,3 dieliminasi ya. Ada yang seperti itu. Ada referensi mengatakan extractions ini yang communalitiesnya di atas di bawah 0,5 dieliminasi. Cuma saya tidak mengeliminasi. Saya hanya berpaku pada loading faktor. Kenapa? Karena jurnal-jurnal yang saya baca tentang pengembangan alat ukur justru lebih menekankan ke loading faktornya dibandingkan ke extraction ini. Nah, ini total variance explain menjelaskan berapa aspek yang terbentuk ya, faktor yang terbentuk. Di sini kita lihat ada dua ya, 1, 2 ya, ini kan 2 ya, ini ada 2 ya, ada 2, 1, 2, 3 udah nggak bisa kan. Nah, jadi ada 2 faktor yang terbentuk ya. Nah, komponen yang pertama itu menyumbang varians ya, menjelaskan variabel ini sebesar 39% ya. 39%, ya benar ya, 39% ya. Jadi faktor yang pertama, aspek yang pertama menyumbang sebesar 39%. Aspek yang kedua menyumbang sebesar 10%. Artinya variabel ini lebih cenderung menjelaskan aspek pertama gitu, kira-kira gitu.
Ini kalau di total 49% semua ya. Nah, ini yang tadi berhubungan sama ini nih, sampling adequacy. Ya, sampling adequacy ini. Ya. 49% menurut masuk mampu menjelaskan varian sebesar itu, masih dianggap mencukupi lah. Oh iya, saya lupa ya. Ini ada Bartlett's test of sphericity. Sphericity itu artinya sama ya sebetulnya. Ini masih satu jenis ya, tentang kecukupan data itu ya, sphericitas datanya itu. Nah ini kalau signya di bawah 0,05 maka dia sudah signifikan, p-value-nya sudah diterima. Artinya Bartlett test sphericity diterima gitu saja, sehingga dapat dilanjutkan analisis faktor. Ini kalau tidak signifikan tidak bisa dilanjutkan nih, gitu ya. Seperti itu ya. Lupa tadi saya jelasin itu ya. Oke, ini sudah jelas ya dua faktor. Nah, kemudian kita mau lihat yang pattern matrix. Nah, ini hasilnya ya, ini ya. Pattern matrix ini ya, kita lihat ya, loading. Nah, ini komponen terbentuk dua komponen, rapih kan? Kenapa rapi ya? Karena ini udah saya sering pakai ya. Sebentar, pattern structure ya. Sebentar ya. Pattern. Nah, ini ada tiga ini ya, ada tiga opsi. Ada structure matrix, ada apa? Ada pattern matrix. Nah, yang dipakai yang mana gitu ya? Yang dipakai yang mana? Nah, saya biasa pakai yang pattern matrix ya, pattern matrix. Pola. Jadi pola item ini. Pola item ini gimana? Gitu ya. Saya lebih karena tadi tujuan awalnya adalah kita mau lihat pattern, mau lihat arah item ini ke aspek mana. Jadi saya pakainya pattern matrix ini ya, arah aspeknya kemana. Nah, kalau structure matrix, strukturnya ya, loading ini ya, dua item ini strukturnya gimana, dia bisa rumit ya nanti. Item ini di sekian sekian, jadi loadingnya itu bisa lebih rumit nanti sini structure matrix ya. Nah, saya biasa pakai yang pattern matrix ya, pattern matrix. Kalau yang Varimax biasanya hanya pakai ini cukup, yang komponen matrix ini cukup ya, Varimax. Nah, saya pakai yang pattern matrix ya, pattern matrix. Sehingga kita lihat item 1 sampai 8 itu ternyata adalah satu komponen. Nah, ini biasanya saya pindahkan ke Word nih. Nah, kita tunggu loading Word-nya ya. Item 1 sampai 8 ini satu komponen, item 9 sampai 13 satu komponen gitu ya. Seperti itu hasilnya ya. Nah, ini kita bisa salah copy. Harusnya begini ya, SPSS saya ini harus kopinya pakai klik kanan. Nggak mau dia kalau nggak klik kanan. Kita paste di sini. Nah, ya. Saya sukanya kenapa pindahin ke Word biar bisa diginiin, biar bisa lebih rapi lagi. Nah, komponen 1, komponen 2. Ini namanya loading factor, Nah, kalau ada yang dua gini, misalkan kalian pakainya structure matrix ya, yang mau pakai yang hubungan-hubungan antara item dengan aspek yang lebih rumit. Ini yang disebut dengan tadi saya bilang cross loading. Cross loading artinya satu item menempati dua loading ya, menempati di loading 1 dan loading 2. Seperti itu. Nah, loading ini nggak akan muncul selama dia kalau dia di bawah 0,4 dia nggak akan muncul. Tapi kalau di atas 0,4 dia muncul ya. Muncul dia nih. Ya. Muncul dia. Ini cross loading namanya. Ya, tapi kalau pakai structure matrix pun ya, ini kelihatan yang item loadingnya lebih besar akan di komponen 1 ini. Ya kan, 0,7 ini kan lebih besar ya. Nah, kemudian yang ini loadingnya kecil kan, 0,4 lebih kecil kan ya, lebih kecil, tapi di atas 0,4 ya, bisa diperhitungkan. Nah, ini sebaliknya di faktor 2, di aspek 2 dia lebih besar loadingnya, 0,7 0,8, yang aspek 1 lebih kecil. Nah, ini kan structure matrix ya, artinya struktur hubungan item yang satu dengan aspek yang satunya bagaimana gitu. Nah,
Jadi yang starter matrix ini, kalau kalian pengen bener-bener dapat item yang bener-bener identik dengan aspeknya, nggak boleh mirip-mirip sama yang komponen 2, yang aspek kedua. Aspek 1 bener-bener identik, aspek 2 identik. Nggak boleh 1 dan 2 ini ada sedikit mirip pun. Nah, misalkan ya, pakai yang starter matrix, dan kalian akan temukan 1 dan 2 ini bener-bener identik, 1 dan 2. 1, 2, 6, 7 ini. Ya. Karena bener-bener dia paling menunjukkan identik pada faktor 1. Sementara faktor 2 yang paling identik adalah 12 dan 13. Yang ini eliminasi. Nah, tapi kan saya bukan mau, karena gini, karena asumsi saya yang namanya alat ukur, yang namanya item dalam satu variabel, mestilah dia ada hubungan yang kuat gitu ya. Mesti dia terhubung satu sama lain. Kita nggak bisa menafikan itu, asumsi itu ya. Maka saya sukanya pakai yang pattern. Yang penting ada pola, kelihatan arahnya kemana gitu ya. Mana aspek 1, mana aspek 2. Seperti itu ya. Kita kembali ke sini. Oke, ini sudah bagus semua ya, 0,7 dan sebagainya. Ini hasilnya ya, loading faktor. Ini disebut dengan loading faktor. Oke. Nah, artinya terbentuk dua aspek, masing-masing item ada kualitasnya atau loading faktornya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah bagaimana cara memberi nama. Nah, ini seni, ini art ya. Ini adalah sebuah seni. Syukur terdiri dari dua aspek apa? Aspek pertama, aspek kedua apa? Nah, ini karena saya sudah sering mengkaji ini sehingga saya bisa memberi nama. Yang aspek satu saya sebut dengan bersyukuran yang sifatnya ekstrinsik atau asyukur al-kharijiyah ya. Oh, bahasa Arabnya ada ya, saya bikin. Asyukur al-kharijiyah. Yang satu asyukur al-dakhiliyah ya, intrinsik. Syukur tuh muzakkar apa muannas? Kalau dia muzakkar asyukur al-khariji, asyukur ad-dakhili. Saya enggak tahu syukur muzakkar apa muannas ya. Nah, itu kalian aja cari sendiri ya. Kalau syukur al-kharijiyah, syukurnya berarti muannas. Ya, rasanya syukur tuh muzakkar ya. Berarti asyukur al-khariji, asyukur ad-dakhili. Nah, yang ekstrinsik dan intrinsik. Kenapa saya bilang ekstrinsik? Lihat saja itemnya. Membalas dengan kebaikan, bersyukur dengan cara itu, mengiringinya dengan kebaikan, mengucapkan alhamdulillah. Ekstrinsik kan diekspresikan ya. Ibadah ibadah ya, ekstrinsik ya, dia diekspresikan. Membantu orang, syukur dengan cara membantu orang lain, mendoakan orang lain ya kan, syukur dengan cara seperti itu. Mengucapkan terima kasih, menyisihkannya untuk bersedekah gitu ya, seperti itu. Kemudian yang satu ad-dakhili, yang di dalam hati, qalbiyah ya, saya merasa puas, menikmati hidup gitu ya, merasa nikmat yang melimpah kan gitu, merasa nikmat ini adalah dari Allah, karunia Allah, merasakan puas. Ad-dakhili qalbiyah sifatnya. Kalau ini al-khariji ya, sifatnya apa? Fi'liyah. Asyukur bil arkan istilahnya ya. Asyukur bil arkan, syukur dengan anggota tubuh. Asyukur bil arkan atau syukur bil lisan, itu juga ekstrinsik kan, diekspresikan. Nah, jadilah dua aspek ini menamai ini memang butuh seni ya, art ya, butuh seni. Nah, itu ya, analisis faktor seperti itu, simple ya. Ini sudah dapat arahnya ya. Sudah dapat arah itemnya kemana ya, seperti itu. Oke. Nah, sehingga item ini mudah-mudahan bisa dipakai ya nantinya untuk pengembangan selanjutnya. Oke. Nah, itulah tentang analisis faktor eksploratory. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.